ya. Artinya ujiannya besar. Ya. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah ruqyah-ruqyah yang dia menggunakan mantra, jampi-jampi, dicampur antara ayat Al-Qur'an dengan mantra, ya. Jadi terkadang ada Al-Qur'annya untuk menipu pasien. Atau mungkin tulisan Arab, tapi tulisan Arab itu tidak bisa dibaca. Kalau orang yang tahu bahasa Arab itu tidak bisa dibaca, tulisannya dibolak-balik begitu, Pak. Itu namanya Arab sungkan, begitu kan? Itu memang bagian daripada jurus tukang sihir. Tulisan Arab tapi dibolak-balik, ada tulisan Allahnya juga, begitu. Disuruh dilipat, taruh di mana, begitu kan? Dikalongkan ke kepentingan kan begitu. Nah, ini ruqyah yang tidak diperbolehkan, ya. Buat tamaim itu adalah jimat-jimat yang dikalungkan, diikatkan di tangan, di perut, di leher, supaya anak-anak tidak suka nangis, supaya orang itu sehat terus dan sebagainya. Ini adalah tamaim, ya. Kalau itu diyakini untuk bisa memberikan suatu manfaat dan menghilangkan madarat, ini adalah syirik, ya. Tetapi berbeda mungkin saat sekarang ini kan ada kalung kesehatan, gitu ya. Gelang kesehatan ini masih bisa ditoleransi. Tapi kalau yang jelas bentuknya itu kita yakini itu bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat, bisa melindungi anak supaya tidak sering sakit, bisa melindungi anak supaya nggak suka nangisan kalau malam. Nah, itu dia menjadi syirik, ya. Itu tamaim namanya. Dia menjadi syirik. Pada saat zaman dulu ada seorang sahabat yang dia itu tidak sengaja membunuh seekor tikus kalau tidak salah itu dalam riwayat. Membunuh seekor tikus. Nah, karena dia kasihannya melihat tikusnya itu, dia menyesal begitu membunuh tikus itu. Akhirnya tikus itu dimasukkan ke kantong, ya, dibuat kalung, masukkan ke kalung. Ketika dia berkumpul dengan para sahabat itu, kok kayak bau bangkai ya? Ternyata sahabat itu pakai kalung dari tikus yang mati itu. Dan dia tahan baunya karena apa? Dia merasa kasihan sekali sama tikusnya itu. Sebagai penebus dosanya lah itu. Maka dikatakan bahwasanya selama dia memakai kalung itu dari pertama sampai hingga saat ini sholat dan zakatnya tidak terima, puasanya tidak terima. Dan kondisinya syirik, Pak. Nah, begitu. Itu sahabat dulu ada yang mempraktekkan begitu ya, dan itu ditegur, suruh buang, ya. Itu saja hanya karena meyakini sesuatu tertentu saja, apalagi kalau sekarang ini jelas-jelas keyakinannya lebih kuat lagi, ya. Kalau dipakai bisa menangkal ini, apa namanya? Menangkal bala dan sebagainya, musibah. Nah, itu jelas lebih, ya. Itu tamaim namanya. Kemudian taulah itu adalah sebuah jampi-jampi mantra-mantra yang bisa mengakrabkan suami istri yang mau bercerai atau sebaliknya, ya. Kita nasihat sama perempuan sudah ada yang punya, begitu kan sudah ada tunangannya atau ada suaminya, diambil. Itu adalah taulah, jenis mantra-mantra atau jampi-jampi. Kesemuanya itu adalah syirik dan termasuk dalam dosa besar, ya. Kalau dosa besar yang tadi kedua membunuh jiwa itu masih mending, Pak, karena dia itu adalah statusnya masih Islam. Tapi kalau ahli sihir, pelaku sihir, ya, yaitu dukun, ini terjebak, dia itu dalam keadaan kafir. Jadi hati-hati. Mungkin kalau yang sebelumnya kita sudah pernah terlibat dengan yang begitu, kita mau pernah praktek atau kita pernah datang ke dukun dan sebagainya, ya pintu tobat itu kan ada terus, ya. Kita nggak boleh pesimis, ya harus optimis. Kalau berdoa pasti insya Allah dikasih, begitu kan. Kabulkan diampuni. Harusnya begitu. Jangan merasa salah, merasa berdosa. Akhirnya sudahlah, terlalu banyak dosa aku mungkin tidak diampuni juga. Banyak begitu, ya. Kalau kita ketemu kadang preman-preman itu, ketika kita ajak ke masjid, ayo ke masjid. Alamat sudah kotor, badanku begini. Kalau aku ke masjid mana diterima. Begitu jawabannya ternyata. Merasa sudah banyak dosa dulu menyebabkan dia itu merasa sudah nggak layak lagi untuk masuk surga, ya. Akhirnya kita hidupnya ya digunakan untuk puas-puas dunia atau nanti aku bilang masuk neraka, mas. Puas-puas yang dulu di dunia. Begitu ternyata. Orang itu tidak boleh begitu. Kalau kita sudah pernah berbuat dosa saja, sama meminta ampun kepada Allah. Nah, alhamdulillah dari dalam pembahasan sihir itu tadi sudah selesai. Dan nanti berikutnya kita akan membahas ke materi berikutnya yang jauh menunjukkan halaman, ya, berkaitan dengan dosa besar yang keempat, yaitu tarkis sholat, meninggalkan sholat, ya. Nanti kita akan jelaskan poin-poinnya. Nah, alhamdulillah dari warahmatullah, kemudian informasi, ya, yang saya sampaikan berkenaan dengan urusan
dakwah ya, urusan dakwah kita pada saat sekarang ini ya, mengingat bahwasanya kondisi bagian teman-teman juga sudah ya kondisi yang begitu tidak sendiri sekarang ini Pak ya. Banyak di antara orang-orang yang ingin memperjuangkan Islam tapi justru mereka sendiri yang mendapatkan ujian ya. Maka dihimbau ya untuk ya semuanya saja tidak terkhususkan ya, tidak juga kalau mungkin kita bisa sampaikan ke teman-teman yang lain ya silahkan, ini sifatnya umum. Untuk zakat ya, zakat entah zakat kebun, entah zakat rumput laut, entah zakat profesi, kalau bisa mulai dijalankan ya. Mungkin kita belum punya badan amil zakat lah untuk yang menerima itu. Tapi dana itu bisa kita gunakan untuk yang lain sementara ya. Jadi kumpulkan ketika selesai kita menjual begitu kan, bisa diambil dihitung sendiri berapa haknya di situ, berapa zakatnya yang harus dikeluarkan ya. Kalau dia berkenaan dengan kebun ya dia kena zakat pertanian. Kalau itu pekerjaan yang gaji bulanan ya dia kena zakat profesi ya. Maka itu harus dikeluarkan ya. Kalau bisa nanti sebelum tanggal 22, kalau memang yang sudah ada bisa dikumpulkan ya. Karena nanti sebelum itu kita mau setorkan uang itu ya, mau digunakan untuk bagaimana yang mestinya ya. Banyak juga daripada keluarga-keluarga dai yang kasihan ya, suaminya tidak ada, anak istrinya, anak-anaknya masih sekolah, istrinya tidak ada yang menjamin, nah kita kerepotan kalau yang begitu. Maka dana-dana itu juga diantaranya untuk mengurus itu semua ya. Dan juga untuk program-program ke depan kan masih banyak yang harus kita jalankan ke depan. Begitu kepada semuanya saja, tidak dikhususkan di sini. Kalau memang